Shalom, selamat pagi jemaat GPPK CBN. Dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa kuat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan pada hari ini menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Kita mau selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, hati kita tetap percaya bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini.
Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah umat-Mu yang berkumpul bersatu hati Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus. Biarlah manis kau dengar setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Amin. Engkau memberkati aku Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat CBN dimanapun engkau berada, baik yang ada di Bogor, di sekitar Bogor, Jakarta, bahkan di Sidikalang, Magetan, Lampung, dan di cabang-cabang lain di Manado, dan juga kepada jemaat yang akan Tuhan berikan, yang hari ini juga ikut mendengar firman Tuhan, yang online ini dalam ibadah minggu pertama. Saya mengucapkan Shalom, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan dibagikan. Bapa yang ada di sorga, hamba-Mu percaya Engkau ada di antara kami, walaupun kami terpisah daripada tempat, kami terpisah dari jauh, dari jarak, tapi Engkau tidak bisa dipisahkan karena Engkau omnipresent, Engkau ada di mana-mana. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu, di rumah-rumah umat-Mu, Engkau hadir Tuhan, dan Engkau sedang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, di mana
virus yang sedang melanda, dan kita tidak bisa keluar dari rumah, kita harus ada di rumah, beribadah di rumah. Sesungguhnya sebagai gembala, saya sangat rindu untuk bersama-sama dengan jemaat. Saya sangat rindu bisa melihat wajah-wajah jemaat. Saya sangat rindu bisa melihat jemaat yang bersuka cita di dalam satu komunitas yang namanya Gereja CBN. Dan saya sungguh bersyukur, walaupun kita hari ini tidak bisa bertemu secara muka dengan muka, saya sangat bersyukur karena Roh Kudus senantiasa menghibur, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, menguatkan kami akan firman-Nya. Tentu saudaraku, udah 2 minggu kita di rumah, mungkin saudara merasa jenuh, saudara merasa wah nggak bisa keluar, apalagi yang rumahnya kecil, kontrakan. Mungkin antara anggota keluarga sendiri akan terjadi crash, terjadi keributan, terjadi gesekan, yang salah ngomong karena kita memang sudah bosan, mungkin juga sedikit stres, dan kita akan cepat marah. Oleh karena itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, akhirnya saudaraku, yang Tuhan mau uji saat ini adalah 3 hal. Yang pertama, iman saudara sedang diuji, pengharapan saudara sedang diuji, dan kasih saudara sedang diuji. Oleh karena itu, mari kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat kita. Dia selalu tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, jangan engkau takut. Jangan engkau takut, karena aku senantiasa menyertaimu. Dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama kita. Dan apa yang disebut iman? Mari kita baca di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, now faith is the things. Jadi iman adalah segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi di dalam bahasa Inggris ada kata-kata now, faith is the things. Jadi iman adalah sekarang. Iman itu bukan kemarin, iman itu sekarang. Jadi yang Tuhan lihat adalah yang sekarang yang sedang engkau buat. Tuhan tidak mengingat-ingat akan yang lama. Tuhan tidak ingat-ingat waktu engkau jatuh dalam dosa. Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang lalu, di mana kamu sedang dalam keadaan lemah, mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi sekarang yang Tuhan mau uji adalah imanmu sekarang. Oleh karena itu marilah, saudaraku, mungkin sudah lama di antara kita yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang sudah lama tidak pernah ikut ibadah. Tapi hari ini saudara mendengar firman Tuhan yang secara online ini. Tolong saudara perhatikan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melihat imanmu yang sekarang. Bertobatlah. Percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, untuk menanggung setiap dosamu. Suatu kali Tuhan bicara kepada Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat, tetapi percaya. Mungkin saudara belum melihat mujizat, mungkin saudara belum melihat pertolongan Tuhan, belum pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi bila saudara percaya, saya sangat yakin saudara akan mengalami mujizat. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang sakit, dan macam-macam persoalan, macam-macam masalah, ekonomi dan macam-macamnya. Mari, percayalah. Bila kita percaya kepada Tuhan, imanmu akan menyelamatkanmu. Akan terjadi mujizat yang luar biasa. Yang kedua saudara adalah pengharapan. Pengharapan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iman harus disertai dengan pengharapan. Kalau kita percaya pada Kristus, kita juga harus berharap akan ada terjadi sesuatu, akan terjadi mujizat, akan terjadi pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pengharapan itu adalah sau. Sau itu jangkar yang dilepaskan, yang kuat untuk jiwa kita, untuk pikiran kita.
Jadi kalau saudara sedang bimbang dalam keadaan masalah-masalah seperti sekarang, saudara dengar dari berita-berita yang sangat mencekamkan, tapi hari ini saya mengingatkan, tetap berpengharapan, tetap melihat salib Kristus. Dia telah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang beriman padanya. Oleh karena itu tetaplah berpengharapan bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Di tengah-tengah saudara mungkin kekurangan sesuatu, berdoalah, berharap pada Tuhan. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara, karena Dia adalah hikmat. Saya percaya orang yang beriman, orang yang berpengharapan, jiwanya akan tenang, karena bersama Tuhan kita bisa tenang. Yang ketiga saudaraku adalah kasih. Apa yang dikatakan kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 saya baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Saudaraku, di tengah-tengah kita di rumah menunggu, menanti kapan ini selesai, marilah kita dipenuhi oleh kasih daripada Kristus. Tuhan itu adalah kasih. Dia sudah memberikan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Dan dia sekarang berharap dia menjadi teladan untuk saudara tiru. Penderitaan yang saudara yang hadapi hari-hari ini belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita melakukan kasih di antara suami istri, keluarga mungkin yang selama ini keluarga kekurangan kasih karena suami atau istri bekerja siang dan malam, anak-anak kekurangan kasih, padahal anak-anak membutuhkan kasih. Hari inilah kesempatan saudara berbagi, mengasihi mereka. Kasih bukan menyaingi, kasih bukan saling memberontak, tetapi kasih saling mengampuni, saling menerima, saling memberkati, saling menolong. Jangan saudara di rumah sendiri mau menjadi bos untuk yang lain, tapi marilah, ada pekerjaan-pekerjaan banyak di rumah, mari kita saling membantu. Bantulah istrimu, mungkin menyapu, mengepel. Anak-anak muda juga marilah hormati orang tuamu, bantu mereka. Jangan main melulu, tapi marilah Tuhan memberikan kasih-Nya bila kita bersatu hati. Kita bersama-sama saling mengasihi. Ada kekuatan Allah di dalam rumah tangga kita. Kita baca Mazmur 133. Ini udah sering kita dengar. Mazmur 133 yang ditulis oleh Daud, dikatakan sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Kasih itu akan membuat kita rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ia meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, saudaraku, percaya bahwa Tuhan masih sanggup memberkatimu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya untuk datang ke rumahmu. Mungkin sementara kita di rumah, kita nggak ada pekerjaan, mungkin juga ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi saudara, waktu saudara berdoa, saudara mendapat hikmat. Saya sangat percaya banyak orang yang saat-saat ini di tengah-tengah kesulitan, dia malah melejit mendapat banyak order, banyak pekerjaan. Saya mendengar dari beberapa teman, mereka mengerjakan masker, dan mereka sekarang sedang menuai. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Saudaraku, saya mengingatkan, Tuhan sedang menguji imanmu, pengharapan dan kasih. Mari, tiga itu tidak bisa dipisahkan, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Mari kita beriman kepada Tuhan Yesus yang juru selamat kita dan berpengharapan kepadanya bahwa pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita. Yang terakhir, kita baca dari ayat Roma 8 ayat 32.
Sebagai penutup, Roma 8 ayat 32. Dikatakan, ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengkaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimana mungkin dia yang sudah mati untuk engkau tidak memberi berkat kepadamu? Bagaimana mungkin dia tidak menjawab doamu bila engkau bersatu, bila engkau beriman? Karena dia adalah firman dan dia tidak pernah berbohong. Dia senantiasa menyertai. Saudaraku, kalau saya mau bersaksi di dalam keluarga kami, saya senantiasa berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan saya senantiasa coba melakukan kasih kepada keluarga. Dan saya melihat Tuhan memelihara saya sampai hari ini. Dan luar biasa, kalau saya saksikan, saudara sendiri sudah pernah dengar bagaimana Tuhan menjaga saya, memelihara saya. Oleh karena itu saya percaya apapun yang kita hadapi, yang dihadapi Indonesia saat ini, yang hadapi kita bersama, mari kita bersatu, tetap berpengharapan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang ada di surga, hamba-Mu berdoa untuk bagi mereka yang sedang mendengar sabda-Mu hari ini, bahkan yang belum mendengar, bahkan yang akan mendengar. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu CBN, mungkin yang saat ini tidak mendengar. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Hamba melepaskan berkat utara, barat, selatan, timur, berkat mengalir atas mereka. Tuhan, hamba berdoa, biarlah krisis corona ini Tuhan dapat diselesaikan dan nama-Mu dimuliakan. Kami tidak tahu seberapa lama, tetapi kami berharap Tuhan, percepat Tuhan waktunya, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, berkat-Mu mengalir atas mereka. Bila ada yang sakit Tuhan, Engkau menjamah yang sakit itu disembuhkan. Bila ada suami istri yang bertengkar, Tuhan, kasih-Mu mengalir antara mereka. Ingatkan akan firman-Mu. Dan biarlah berikan mereka hati untuk saling mengampuni, saling sabar, saling menerima satu dengan yang lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna satu dengan yang lain. Mari Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh yang kuat menguatkan yang lemah. Terima kasih Bapak, hamba berdoa juga untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Engkau mengurapi juga mereka. Berikan mereka hati yang menghormati orang tua, saling mengasihi di dalam rumah tangga. Tuhan, hamba berdoa lebih daripada segalanya, Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan yang saya kasihi, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Siapkanlah unsur-unsur perjamuan. Nyanyikan satu lagu, sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Saudaraku yang di rumah, bila saudara sudah menerima unsur-unsur perjamuan roti, mari kita angkat roti di tangan kanan. Perjamuan ini mengingatkan kita akan kematian Kristus, bahwa setiap dosa kita sudah disalib. Dan dia yang menanggung dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi kita nggak dihukum, tapi kita dibebaskan dari segala dosa. Oleh karena itu, marilah kita bawa sikap hati kita, minta Tuhan kuduskan, ampuni bila selama ini kita ada juga melanggar, tanpa sengaja maupun sengaja, berbuat dosa, tidak mentaati kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, hamba-Mu berdoa, setiap umat-Mu yang melakukan perjamuan kudus, tangan kami, roti adalah lambang daripada tubuh-Mu, dan anggur yang akan kami minum akan menjadi lambang daripada darah-Mu. Karena kami meminum dan memakan tubuh Kristus dan meminum darah Kristus, maka kami adalah bagian daripada anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami telah menerima apa yang tidak kami lakukan, yaitu pengampunan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, kami boleh diampuni. Mari saudaraku, peganglah roti dengan tangan kanan. Mari kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menerima bagian daripada tubuh-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingatkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Kami sungguh bersyukur. Hanya karena kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Terpuji-pujilah Engkau. Engkaulah kekuatan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada hari ini, berkat Tuhan mengalir atasmu, dan pelindungan Tuhan ada menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, kekuatan, pelindungan, kasih karunia daripada Roh Kudus menyertai rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa. Dimanapun anakmu, jemaatmu berada, engkau sertai. Dan hamba berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kuatkan Jokowi, kuatkan para kabinet. Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka memberi jalan keluar yang pas, yang tepat. Dan tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada yang gejolak-gejolak ekonomi. Tapi bahkan engkau memberkati Indonesia karena hikmat yang Tuhan berikan pada mereka. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.